Qala Malik fil Majmu'ah wa liya'takifa fi ajusil masjidi wa rihabihi fadzalika sya'nu fihi. Menurut Imam Malik di komentari begini, kalau seseorang ingin membuat tenda atau kemah di dalam masjid, maka ingin bisa tujuan iktikaf, maka orang itu membuat tenda atau kemahnya itu nanti di belakang begitu, jangan di tengah seperti itu ya, seperti contoh di dalam video Pak Safi itu mundur ke belakang itu, atau membuatnya itu ada di taman masjid. Kalau sudah kita contohkan misalnya di belakang masjid atau di halaman dan di belakang masjid, ini kan sudah tidak mengganggu kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan videonya Pak Syafiq Reza Basalamah yang berkemah ya dengan para jamaahnya di salah satu masjid. Kita nanti komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, ini malam-malam terakhir Ramadan ya, disyariatkan iktikaf dan bagaimana Rasulullah SAW beliau iktikaf ya. Tapi apakah iktikaf itu harus bermalam apa enggak? Yang membaca iktikafnya Nabi SAW, dia akan mendapati dari malam 21 sampai malam Lebaran Nabi SAW baru keluar dari masjid. Kita mungkin lihat tenda-tenda di sini. Memang di masa Nabi SAW beliau ketika iktikaf beliau pakai tenda. Sebenarnya tenda itu bukan buat tidur, tapi supaya ibadahnya lebih fokus sendirian. Kalau kita lihat di keterangannya Pak Syafiq Reza Basalamah itu, kan dia mendoktrin atau menyampaikan atau memberikan pemahaman pada jamaahnya dan juga pada orang yang menonton video tersebut, bahwasanya tenda ini adalah tenda yang tidak untuk tidur, begitu bahasanya begitu. Tapi kita lihat di awal video tersebut, ketika Pak Syafiq itu memulai videonya tersebut, ada orang yang tidur di belakangnya itu. Jadi apa kontradiksi dengan apa yang disampaikannya? Kemudian kedua, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika iktikaf juga mendirikan satu tenda, begitu bahasanya ya. Kita lihat apakah memang tenda yang ada di masa Nabi itu seperti apa yang memang ada di dalam video yang ditampilkan oleh Pak Syafiq tersebut. Kalau tidak seperti itu dan caranya juga tidak seperti itu, jadi tendanya tidak seperti itu, cara meletakkan tenda tidak di tempat yang seperti yang ditampilkan di dalam videonya Pak Syafiq itu, berarti Pak Syafiq ini bisa dikatakan memberikan satu edukasi yang edukasinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau dengan tanda kutip pakai dengan bahasa pembodohan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pertama di dalam kitab Aunul Ma'bud ya. Di sini dijelaskan begini. Fadaraba alaihi, jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Fadaraba alaihi ay ala Sa'din Rasulullah SAW khaymatan fil masjid. Jadi memang Rasulullah itu membuatkan satu kemah buat Sa'ad gitu di dalam masjid, dan juga Rasulullah itu membuatkan kemah untuk keluarganya. Nanti soalnya panjang bacakan hadis yang itu ya, itu adanya di Sahih Bukhari nanti. Kemudian begini, dikomentari hadis ini oleh Abi Nuaim al-Asbahani, dikatakan darabalahu Nabi SAW khibaan fil masjid, wa makna darabah khaymatan ay nasaba khaymatan wa aqamaha ala awtadin matrubatin fil ardi. Jadi memang menurut Abi Nuaim al-Asbahani, memang Rasulullah SAW itu membuatkan satu kemah bahasanya gitu ya, dibuat untuk Sa'ad begitu, dibuatkan dari satu penyanggah yang bisa terbentuk kemah itu. Kemudian dikatakan begini di sini, wal khiba wahidul akhbiyati min wabarin aw sufin wa la yakunu min sya'rin. Jadi kemah di masa Nabi itu terbuat dari bulu domba atau terbuat dari bulu unta ya, mungkin bahasanya begitu, dan bukan terbuat dari rambut atau bulu begitu, rambut ya, terbuat dari rambut. Dan dikatakan wahwa ala umudaini aw salasatin. Jadi di masa Nabi itu khaymah atau gambaran kemah di masa Nabi itu, atau ya kita bahasakan kemah atau tenda kayak gitu di masa Nabi itu tidak terbuat cangkak 4 seperti itu, tapi 3.
Jadi kalau kita analogikan, jadi kalau ada orang mau masuk itu dia bisa begitu. Ini hanya untuk dibuat berteduh dari sinar matahari dan dari embun begitu kalau malam. Kemudian dikatakan wa ma faqa dzalika fahuwa baitun. Jadi kalau cagaknya lebih dari 3, maka disebut bukan kemah lagi, tapi itu adalah rumah begitu. Jadi lebih tepatnya di dalam video tersebut, kemah yang ditampilkan atau tenda yang ditampilkan di dalam videonya Pak Syafiq itu bisa disebut sebagai rumah begitu. Itu bukan tenda di masa Nabi, jadi nggak sesuai begitu. Ini di dalam komentarnya di dalam kitab Aunul Ma'bud ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Syarh Sahihil Bukhari Ibnu Battal, di sini ada keterangan begini. Di hadis itu tentang masalah khibah atau akhbiyah itu atau kemah itu, ini dikomentari oleh Al-Mihlab ya, atau Imam Al-Mihlab. Di sini katakan fihi minal fiqh annal mu'takifa yajibu an yaj'ala li nafsihi fil masjidi makanan limabitihi. Dikatakan bahwasanya menurut Al-Mihlab atau Imam Al-Mihlab, bahwasanya secara pandangan fikih memang seseorang ketika mau itikaf itu dia wajib bagi dirinya untuk membuat suatu kemah yang nanti dibuat tidur di sana, atau tempat, bukan tidur ya, di tempat dia menginap di dalam masjid itu. Jadi menyediakan satu tempat ini atau kemah ini nanti dibuat untuk bermalam di masjid itu, dengan catatannya adalah bihaitsu la yudayyiqu 'alal muslimin, dengan catatan kemah tadi tidak membuat orang-orang muslim itu enggan untuk sholat di masjid itu. Jadi tidak membuat berdesakan orang-orang muslimin. Kalau bahasa kita ya, tidak membuat orang untuk sholat di masjid itu merasa risih begitu dengan adanya kemah. Kalau kita lihat gambaran kemah yang ada di dalam videonya Pak Syafiq itu kan hampir ke depan begitu, lebih dari separuh masjid itu. Dan kalau kita lihat di atasnya itu juga ada kemah begitu, ada kelambu-kelambu yang diberikan begitu. Ini komentar dari sahabat atau dari Imam Al-Mihlab. Kemudian juga dikatakan begini di dalam kitab ini, di Syarh Sahih Bukhari Ibnu Battal ini, wa fihi minal fiqhi annal mu'takifa idza arada an yanama fil masjid ayyatanaha 'anil nasi khaufa an yakuna minhu ma yu'dihim min afatil bashari. Jadi secara pandangan fikih juga, ketika seseorang yang iktikaf di dalam masjid ingin tidur di dalam masjid, maka dia harus menjaga atau menjauh dari manusia. Kenapa kok begitu? Karena takut orang-orang itu nanti merasa risih, merasa terganggu dengan afatul bashar, atau dengan keadaan dia, atau dengan adanya dia. Jadi memang konsep secara fikih pandangannya, ketika seseorang mau menginap di dalam masjid, atau bahasanya di sini adalah nanti tidur di dalam masjid, maka dia nanti menjauh dari orang-orang. Dengan logikanya begini, ketika misalnya kita tidur, misalnya tidur duduk di depan di saf awal, maka ini tidak dianjurkan. Maka bukan itu tata caranya, tapi mundur dia paling belakang, sehingga dengan dia tidur di dalam masjid itu dengan tidur duduk misalnya, tidak terganggu orang-orang yang baru datang atau orang-orang yang ingin sholat di dalam masjid atau melakukan ibadah yang lainnya. Karena pada dasarnya masjid itu bukan untuk seseorang atau bukan untuk satu golongan begitu. Jadi kalau kita lihat konsep ini, sebenarnya di tenda yang dipraktikkan Pak Syafiq itu sudah tidak benar. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Mundhir, waqala Ibnu Mundhir, wa fihi dalilun ala ibahati darbil akhbiyati fil masjidi lil mu'takifina. Jadi menurut Ibnu Mundhir bahwasanya Nabi membuatkan, salah satu hadisnya ya, Nabi membuatkan satu tenda atau khaimah buat saat itu, ini merupakan satu dalil diperbolehkannya seseorang yang melakukan iktikaf di dalam masjid untuk membuat satu khaimah atau tenda begitu bahasanya ya. Ini menurut Ibnu Mundhir begitu. Wa qala Malik fil Majmu'ah wa liya'takifa fi ajusil masjidi wa rihabihi fadzalika sya'nu fihi. Menurut Imam Malik dikomentari begini, kalau seseorang ingin membuat tenda atau kemah di dalam masjid, maka ingin bisa tujuan iktikaf, maka orang itu membuat tenda atau kemahnya itu nanti di belakang begitu, jangan di tengah seperti itu ya, seperti contoh di dalam video Pak Syafiq itu dimundur ke belakang gitu, atau membuatnya itu ada di halaman masjid. Kalau sudah kita contohkan
misalnya di belakang masjid atau di halaman dan di belakang masjid, ini kan sudah tidak mengganggu kepada orang lain, atau apa yang ada di manusia atau orang yang berkemah itu tidak menyakitkan kepada orang lain yang ingin melakukan ibadah. Jadi ini tata cara sebenarnya ketika seseorang itu ingin melakukan iktikaf di masjid dan ingin buat tenda atau kemah, begitu bahasanya itu. Kalau seperti contoh yang ada di Pak Syafiq itu kurang benar. Sekali lagi begini pemahamannya, ini yang dipahami oleh para tabi'in dan para ulama yang memang mu'tabar begitu. Kalau yang dipahami oleh Pak Syafiq itu membuatkan contoh seperti tadi agak ke depan begitu, dan di atasnya juga ada orang yang kemah, itu ya kurang benar juga begitu. Seharusnya ketika dia ingin iktikaf di dalam masjid, ibadah dalam masjid di 10 akhir bulan Ramadan, maka anjurkan pada jamaahnya untuk iktikaf membangun tenda atau berkemah di halaman masjid, bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, ini contoh yang tidak baik. Tidak baiknya begini, karena orang-orang yang ingin melakukan ibadah selain orang tersebut yang kemah atau yang melakukan tenda, buat tenda di masjid itu merasa terganggu. Contoh orang yang ingin melakukan sholat sunnah di dalam masjid, orang yang berjalan kemudian ingin melakukan sholat di dalam masjid, kemudian seseorang yang ingin melakukan baca Al-Quran di dalam masjid, itu merasa terganggu dengan adanya itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Pak Syafiq ini memberikan satu edukasi yang tidak sesuai dengan sunnah begitu. Ini mungkin oleh para jamaahnya itu, orang-orang yang memberikan edukasi membenarkan Pak Syafiq ini dianggap orang yang tidak melakukan atau tidak menyampaikan Islam yang murni. Padahal kita sampaikan berdasarkan komentar ulama, yang memang ulama ini sering dikutip oleh Pak Syafiq Reza Basalamah atau oleh orang-orang yang dianggap ustadz di kalangan Wahabi Salafi. Jadi modelnya begini orang-orang Wahabi ini menurut saya, atau pengikut Wahabi Salafi ya, kalau keterangan itu tidak keluar dari mulutnya ustadz-ustadznya mereka, maka dianggap keterangan itu tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau tidak dianggap sebagai Islam yang murni. Jadi dianggap begini, atau mereka menganggapnya begini, yang Islam yang murni menurut mereka itu adalah Islam yang disampaikan oleh lisan-lisannya atau oleh mulut-mulut ustadz-ustadznya mereka. Jadi kalau di lain ustadznya mereka dianggap misalnya tidak murni begitu. Jadi kalau kita memang melihat di beberapa referensi ini saja, itu sudah menjelaskan bahwasanya apa yang diedukasikan Pak Syafiq itu tidak benar sebenarnya. Bahkan hal itu ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi secara garis besarnya atau pada secara universalnya, Nabi itu memang membuatkan kemah untuk beberapa sahabatnya dan untuk keluarganya di dalam masjid ketika ingin iktikaf begitu. Tapi khoimahnya atau tendanya atau kemahnya itu tidak seperti itu, tidak seperti apa yang digambarkan oleh Pak Syafiq di dalam videonya, dan tidak yang penempatannya tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Pak Syafiq di dalam videonya tersebut. Bahkan kalau kita melihat dari pendapat yang dijelaskan tadi, memang yang sangat sesuai itu adalah pendapatnya Imam Malik di dalam kitab Al-Majmu'ahnya, bahwasanya yang benar itu adalah ketika seorang itu ingin membuat satu tenda atau berkemah di dalam masjid, maka jangan berkemah di dalam masjidnya atau jangan buat tenda di dalam masjidnya, tapi di luar masjidnya, itu lebih bagus begitu. Kalau sudah berkemah di luar masjid atau di halaman masjid, biasanya di mepet ke pagarnya yang di samping atau yang di belakangnya, itu sudah bagus, tidak mengganggu atau orang tidak terganggu dengan adanya mereka, atau dengan mungkin bahasa kasarnya itu dengan mungkin hal yang ditimbulkan dari mereka begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.